oh ini tentang budaya ya konteksnya gitu kan. Kayaknya seru kalau misalnya aku coba gitu kan. Apalagi kan sebelumnya aku Menurut aku tuh selalu trauma banget bang kalau aku ikut-ikutan seperti ini. Lalu aku mulailah ikut-ikut lomba model yang ada di Medan saja atau di Siantar gitu ya bang ya. Karena aku aslinya. Tapi aku rasa yang paling penting adalah mental untuk bertahan. Bener. Karena di sana kita bertemu dengan teman-teman yang luar biasa dari berbagai provinsi dengan karakter mereka masing-masing gitu. Sampai aku tidur di sofa mungkin ya. Sampai mungkin ada kisah ya. Benar sekali kan. Ya. Ditipu dan itu bukan. Halo Sobat Budaya, kembali lagi di podcast dari Kebudayaan Sumut. Nah kali ini kita bakal sharing session nih bersama teman-teman dari Putra Putri Kebudayaan Sumatera Utara. Nah halo Bang Arif, halo Kak Jela. Halo Rafli, halo Sobat Budaya. Oke Kak Bang, jadi kali ini kita bakal sharing session nih bagaimana kalian menjabat selama menjadi Putra Putri Kebudayaan Sumatera Utara tahun 2024. Oke. Nah, kalau boleh tahu dari mulai Bang Arif dulu ya Kak ya, bagaimana sih Abang kok bisa tertarik untuk mengikuti pageant ini Bang? Oke. Halo Sobat Budaya, selamat pagi semuanya menjelang siang. Kalau tadi pertanyaannya Bang apa? Kenapa sih Abang bisa tertarik? Nggak fokus ya kita ya. Mungkin kurang sarapan. Kurang sarapan kali ya Bang ini. Jadi aku kenapa tertarik nih ya? Awalnya tuh aku jujur, aku tuh nggak terlalu paham dan mengerti apa itu artinya budaya sebenarnya dulu. Terus aku sedikit kena cipratan ya tentang kain-kain tradisional terkhususnya. Jadi kan aku kan hidup di dunia modeling itu dari tahun 2019 nih ya Bang ya. Jadi pas di waktu itu kita ada event, lomba, itu menggunakan baju etnik. Nah, dan itu kan salah satu budaya ya. Dan aku penasaran nih kan Bang, penasaran sekali dengan, wah kain-kainnya bagus-bagus, kayaknya ada arti dan maknanya gitu. Lalu tertarik sekali untuk melihatnya dan tertarik untuk memakainya. Lalu saya ikut ajang-ajang tersebut dan tiba-tiba saya lihat flyer pemilihan Putra Putri Kebudayaan Sumatera Utara. Dan kayaknya aku harus ikut deh. Dan aku harus belajar. Jadi pas ketika sebelum aku ikut Putra Putri Kebudayaan Sumatera Utara itu, aku tuh belajar itu Bang. Jadi waktu lagi buang air tuh aku belajar tentang budaya gitu kayak bagus, apa ya tentang budaya ini apa ya gitu kayak penasaran gitu loh Bang. Jadi kan karena kan awalnya kan aku kan nggak paham nih tentang budaya gitu kan. Dan ternyata budaya dan kebudayaan itu berbeda. Dan aku mengetahui perbedaan tersebut lalu aku ikutlah ajang ini dan ternyata seru. Dan aku selalu excited Bang dalam ada kegiatan apapun. Apalagi kalau misalnya kita ya Bang ada kegiatan duty keluar kota gitu ya di Sumatera Utara terkhususnya ya. Wah aku sangat senang dan bahagia banget Bang kalau dihubungin untuk Arif kita besok bakal kesini. Wah senang. Apalagi bertemu dengan budayawan yang ada di Sumatera Utara ya Kak Zela ya. Wah seru sih Bang. Kalau dari aku sih seperti itu. Kalau dari Kak Zelanya sendiri? Kalau aku nih Bang Rafli mungkin hampir sama kayak sama Bang Arif. Tapi mungkin lebih ke personalnya. Aku awalnya kan besar dan tumbuh di keluarga Batak Toba. Cuman karena kita di keluarga itu tidak terlalu kuat banget tentang kesukuannya. Kadang aku bertanya-tanya sebenarnya Batak Toba ini apa sih? Sumatera Utara ini gimana sih sebenarnya gitu kan. Dan pada saat itu aku kan dijadikan sebagai Miss Umpri di kampus aku Bang. Tahun berapa tuh? Tahun 2023. Nah benar. Jadi di tahun 2024 aku ada lihat flyer pemilihan Putra Putri Kebudayaan Sumatera Utara tahun 2024 nih teman-teman. Terus aku merasa, oh ini tentang budaya ya konteksnya gitu kan. Kayaknya seru kalau misalnya aku coba gitu kan. Apalagi kan sebelumnya aku udah pernah di ajang dari kampus. Coba aja deh kali aja aku cocok dengan ajang ini gitu kan. Dan ternyata dijalanin setiap prosesnya, karantina, hari pertama sampai grand final. Wah ternyata sangat seru. Dan ternyata selama proses karantina itu ada step by step yang harus kita lalui. Pertama dari presentasi kebudayaan, bagaimana kita membawa tentang budaya kita di depan teman-teman dan finalis yang lain, sampai dengan kita tuh head to head challenge dan di interview. Proses yang kita lalui untuk jadi Putra Putri Kebudayaan ternyata lumayan agak sulit, tapi membuahkan hasil yang maksimal gitu. Dari sesi selama karantina, sesi mana yang menurut kalian terlalu berat banget?
yang dijalanin gitu? Oh, karantina ya? Iya. Aku duluan? Boleh. Oke. Waktu karantina aku ingat tuh hari kedua kan Bang Rafli. Jadi kita hari pertama itu dari pagi, siang sampai malam gitu kan. Non-stop kita dari presentasi, penampilan talent gitu kan, photoshoot. Nah selesainya itu udah hampir malam banget kan. Kita ingat tuh sampai jam 11 malam ya kita beristirahat. Nah besok paginya kita harus dihadapin dengan head to head challenge. Head to head challenge dimana kita menjawab satu pertanyaan dari juri secara langsung dalam jangka waktu 30 detik. Nah itu ternyata sangat menegangkan, terutama kita dilihat oleh 60 lebih finalis ya Bang kemarin ya. 60 orang lebih finalis dan ada hampir 7 atau 8 juri. Dan itulah tahap yang paling sulit, dimana kita harus tenang menjawab pertanyaan. Itu sih kalau aku Bang. Kalau Bang Arifnya? Oh dari aku, wah sepertinya benar Kak Zel. Yeah, head to head challenge ya Kak. Head to head challenge. Wah itu sangat-sangat menguras energi. Jadi kan dari awal kita datang Bang, kita registrasi itu kan kita langsung, namanya kita manusia ya, kita ngelihat orang yang lebih kayak, kalau kita ngelihat kan kadang kan, wah ini bagus nih gitu. Kadang kita minder ya, ada sisi mindernya gitu. Iya. Jadi kan energi udah mulai turun gitu kan. Tiba-tiba di hari keduanya ada head to head challenge. Dan jurinya itu bener-beneran budayawan dan wah, ahli budaya. Bener sekali. Sedangkan kita adalah mahasiswa biasa ya kan. Masih baru belajar kan ya Bang bener. Dan kita tuh nggak tahu kisi-kisinya sama sekali. Dan kita tuh betul-betulan pertanyaannya itu pertanyaan baru yang kita nggak tahu sama sekali Bang. Jadi di situ kita dikuasain, maksudnya kita tuh lebih diasah ataupun lebih diuji bagaimana kita cara menjawab dan pengetahuan budaya kita tuh sampai di mana sih gitu Bang. Jadi untuk pertanyaannya juga pertanyaan yang tentang budaya, nggak keluar dari konteks budaya. Benar. Dan untuk menjawabnya kita juga harus tenang, santai gitu, dan kita juga harus tahu apa makna dari setiap kata yang kita lontarkan. Jangan hanya nggak asal ceplak aja kan Bang ya, kalau bahasa Medan itu ceplak gitu ya. Iya, jangan asal kayak gitu aja kan. Kita harus tahu juga kan apa yang kita bilang ini benar nggak sih jawabannya gitu. Dan jawabannya itu Bang semua nggak sesuai dengan susunan. Misalkan kayak pengertian budaya gitu kan, ada seperti itu. Tapi ada juga yang seperti apa yang kita ketahui gitu. Jadi kan jawaban apa yang kita ketahui itu kan berbeda dengan orang lain. Bagaimana kita mengutarakannya gitu ya. Tapi untuk jawabannya konteks yang diminta pasti tetap satu. Cuman cara kita menjawabnya bagaimana, dan itu yang diuji Sobat Budaya. Diuji sekali untuk public speaking kita, di situ juga diuji, dan pertanyaan-pertanyaannya itu juga di luar dari apa yang kita pikirkan gitu loh. Kita belajarnya apa dan jawabannya apa, tapi tetap budaya. Nah itu sih menurut aku yang paling berat sekali. Benar. Ya, berarti untuk menjadi kalian nih saat ini masih banyak proses yang berat banget yang dilalui ya. Bener sekali Bang. Benar sekali sih Bang. Kemudian ada nggak kayak tanggapan dari keluarga dan teman kalian setelah kalian terpilih nih menjadi putra-putri kebudayaan Sumatera Utara? Mulai dari Bang Arif. Boleh sekali. Kalau aku pribadi ya Bang, mungkin aku sedikit cerita pengalaman aku. Pengalaman tentang aku ikut di dunia modeling ya. Aku ikut di dunia modeling itu yang aku bilang tadi 2019 Sobat Budaya. Aku ikut di tahun 2019 itu, aku ikut Wajah Pesona Indonesia tahun 2019 di Jakarta waktu itu. Dan aku sedikit kena tipu oleh oleh manajemennya yang membawa aku ke sana gitu ya, sampai aku tidur di sofa mungkin ya. Sampai mungkin ada kisah ya, benar sekali ditipu. Dan itu bukan menjadi suatu, itu memang sedih ya, menurut aku tuh sedih banget waktu di momen itu, tapi menjadi suatu pembelajaran untuk aku gitu ya. Dan orang tua justru kan, namanya juga orang tua ya, pasti nggak rela anaknya digituin gitu ya. Dan orang tua aku tuh selalu trauma banget Bang kalau aku ikut-ikutan seperti ini. Lalu aku mulailah ikut-ikut lomba model yang ada di Medan saja atau di Siantar gitu ya Bang ya, karena aku aslinya orang Siantar ya, besar dan berkembang itu di Siantar. Jadi aku ikut-ikut lomba-lomba di sana gitu. Pas aku ikut lomba-lomba di sana, akulah mulailah terbuka. Aku diperkenalkan dengan, Rip, ada nih pageant gitu ya. Coach aku namanya Bang Ayau. Bang Ayau yang membimbing aku ya sampai di saat ini gitu ya, yang mengajarin aku tentang ini dan memperkenalkan, Rip, ini ada pageant. Mau nggak kalau misalkan kau keluar dari zona nyaman gitu. Karena aku merasa aku nyaman untuk di catwalk, aku merasa kayaknya aku bisa deh gitu. Tapi untuk di speech, untuk kita berbicara dengan orang di depan banyak orang ya, di depan kita gitu, itu nggak suatu hal yang nggak mudah gitu loh. Jadi dia banyak mengajarin ke aku, dan
untuk orang tua pribadi itu masih belum terima, waktu itu masih belum support lah gitu. Lalu aku ikut Putra Putri Kebudayaan Sumatera Utara, itu jujur orang tua aku tuh belum tahu sebenarnya waktu itu. Nggak tahu sama sekali untuk aku ikut Putra Putri. Diam aja gitu Bang. Bener sekali. Untuk persiapan mungkin aku ada sedikit tabungan ya Sobat Budaya. Jadi aku pakai tabungan aku manage tabungan aku sama uang bulanan aku, mungkin ya kalau anak kos pasti paham ya. Jadi aku manage di situ dan aku membuktikan dan meyakinkan kepada orang tuaku bahwasannya nggak semua ajang seperti itu dan nggak semua tempat seperti itu. Permainannya nggak seperti itu yang sebelumnya aku kena tipu gitu ya. Jadi aku merasa sebenarnya bersyukur banget ketika orang tua aku tahu aku memenangkan menjadi seorang winner Putra Kebudayaan Sumatera Utara tahun 2024. Orang tua aku tuh sangat bangga sekali dan sangat mensupport sekarang justru Bang. Jadi ketika aku misalkan nih ya Bang ya, lucunya gini, aku kalau misalkan buat di Instagram seperti ini ya, mamaku tuh selalu nge-stalking gitu ya. Tiba-tiba mamaku stalking pas aku pulang ke Siantar, mamaku bilang, kamu kenapa nggak senyum Arif? Kenapa nggak senyum Arif? Kenapa rambutnya seperti ini? Gitu. Iya. Aku tuh memang jujur ya, aku tuh susah banget untuk senyum. Jadi waktu orang tua aku itu, mereka tuh mensupport dari hal yang kecil. Bajunya kenapa yang seperti ini kenapa seperti ini, rambutnya kok nggak dirapiin gini. Memang aku kendala banget di situ dan orang tua aku sampai sekarang masih ngubungin kayak mana nih besok bagaimana acaranya apa gitu. Dan sekarang tuh orang tua dan keluarga justru mensupport penuh selagi itu kegiatannya positif dan alhamdulillah saya bersyukur sekali menjadi seorang binaan dari dari Dinas Kebudayaan Sumatera Utara gitu Bang Rafli. Wow, luar biasa sekali ya kisah Bang Arif. Kalau aku sendiri nih Bang Rafli, orang tua tuh sangat support sekali pastinya. Orang tua baik dari dalam keluarga besar, kita juga ada keluarga besar ya dalam di Petak Toba tuh. Keluarga besar aku juga mensupport dan apapun yang aku lakukan, baik duty yang dilakukan belakangan ini, kita yang ke Samosir, Dairi, orang tua aku sangat support. Bahkan mereka kadang bertanya apa yang kurang, apa yang perlu kita bantu untuk kebutuhan Zela gitu. Orang tua sangat support sih Bang. Luar biasa. Intinya semuanya itu orang tua lah yang paling benar, orang tua. Benar sekali. Kemudian ada nggak dampak dari kalian sendiri nih terpilih menjadi Putra Putri Kebudayaan Sumatera Utara tahun 2020? Oke, kalau dampak aku rasa lebih ke dampak positif yang aku terima sebagai Putri Kebudayaan Sumatera Utara. Mungkin lebih dikenal banyak orang itu kayaknya poin plus lah ya. Tapi yang terpenting adalah kita dapat tanggung jawab yang besar dan hal yang aku sadari adalah aku bukan Zela Fehat Nikita Nenggolan yang biasa, bukan mahasiswa biasa lagi, tapi aku Zela Fehat Nikita Nenggolan adalah Putri Kebudayaan Sumatera Utara dan aku di bawah naungan dinas. Jadi kemanapun aku bergerak, kemanapun apapun yang aku lakukan, baik dari sosial media gitu kan, bertemu dengan orang-orang baru, aku membawa label dari Dinas Kebudayaan. Itu sih tanggung jawab yang sangat besar yang aku terima gitu. Itu sih lebih kayak itu sih Bang. Ternyata Putra Putri Kebudayaan Sumatera Utara tahun 2024 ini keren banget sih Sobat Budaya, dari perjalanan mereka dari awal pemilihan sampai sekarang dinobatkan menjadi Putra Putri Kebudayaan Sumatera Utara. Kemudian boleh nggak diceritakan gimana sih persiapan kalian bisa mewakili Sumatera Utara di tingkat nasional nih? Kan barusan pulang ya dari Bali. Iya, jadi barusan pulang dari Bali. Agak training teman-teman kita di sini. Iya, habis panas-panas di Bali kan. Ya, boleh Kak? Boleh. Aku persiapannya. Mungkin persiapannya mulai dari public speaking, catwalk, itu kan biasa ya kita memang harus kita bawa basicnya. Tapi aku rasa yang paling penting adalah mental untuk bertahan. Bener. Karena di sana kita bertemu dengan teman-teman yang luar biasa dari berbagai provinsi dengan karakter mereka masing-masing gitu. Kita harus bertarung dan bertahan untuk tetap percaya diri di depan mereka. Persiapannya mungkin lebih ke baju-baju sih yang kita harus persiapan karena mereka dari nasional ada kayak seperti apa namanya Bang, hari Senin tuh harinya baju ini gitu ada iya benar dress code ya benar dress code-nya ada. Nah itu yang harus kita siapin dari dinas dan puji Tuhannya dinas juga sangat mensupport dan Ibu Kabid kita Ibu Sylvia Maya, terima kasih Ibu atas supportnya yang luar biasa buat kita baik dalam segi baju, dalam segi public speaking, bahkan Ibu kadang membantu kita juga untuk gimana tampil talent, gimana nanti baju sampai ke rambut, Ibu semua sangat membantu.
membantu kami. Itu sih persiapan kami. Puji Tuhannya didukung sama orang dinas. Benar sekali. Kalau Bang Arifnya gimana? Kalau dari aku pribadi sih, karena kan aku juga masih kuliah ya, masih kuliah semester 5 dan itu lagi sibuk-sibuknya gitu ya. Dan di sini untuk persiapan mungkin sama kayak Kak Zela, persiapan catwalk, persiapan untuk baju dan lain-lainnya, public speaking, dan persiapan untuk penampilan bakat. Dan aku berterima kasih juga kepada Bang Dimas yang telah mengajarkan aku nih ya Bang ya, mengajarkan aku untuk tampil talent ya. Jadi kalau misalkan aku pribadi sih untuk persiapan itu sangat apa ya Kak Zela ya, udah nggak bisa lagi diutarakan nih, sangat luar biasa lah gitu persiapannya. Karena kita persiapan tuh kurang lebih 6 bulan ya Kak Zela ya. Hampir 6 bulan. Nah, benar sekali. Karena kan kita juga harus bersiap. Kadang kan kita merasa bahwasannya pas ketika kita sampai di Bali waktu itu ya, di ajang itu, kita sampai pasti kita ngerasa ada sedikit minder, manusiawi gitu ya. Iya benar sekali. Jadi kita ngerasa wah ini lebih bagus dari kita gitu. Jadi kita tuh kadang harus gimana caranya menyiapkan mental seperti yang dibilang Kak Zela tadi untuk menghadapi berbagai sifat-sifat dari mereka gitu loh Sobat Budaya. Jadi juga untuk persiapannya, alhamdulillahnya saya bersyukur sekali juga kampus saya mendukung saya untuk keberangkatan ke Bali gitu ya. Jadi kampusnya sangat positif sekali. Benar sekali. Dan itu aku udah absen tuh Bang, udah 5 Bang tuh persiapan ini aja. Itu gimana? Nggak dikeluarin dari kampus kan? Belum kan? Belum sih. Terima kasih kepada Bapak Rektornya. Iya benar. Terima kasih juga Pak Dekan yang sudah mensupport saya juga, dan terima kasih kepada Ibu Silvi yang banyak sekali mensupport kami, Arif dan Kak Zela gitu untuk berangkat ke nasional. Dari segi public speaking benar yang bilang Kak Zela tadi, bakat Arif, bakatnya bagaimana Arif, gini. Ayo kita menunjukkan di depan ibu bahwasannya ini bagaimana. Benar. Dan ibu selalu memberikan masukan kepada kami gitu kan. Karena namanya juga kami masih anak kuliah yang kadang pemikirannya masih labil ya Bang ya. Jadi kadang kita sama ibu itu benar-benar diluruskan dan betul-betulan ini yang cocok buat kamu. Kita gitu. butuh sudut pandang yang lebih mature, makanya ibu ada membantu kita untuk mempersiapkan. Iya benar, dan saya sangat bersyukur sekali dibimbing oleh Ibu Silvi yang sangat luar biasa baik sekali. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak. Dan untuk persiapannya seperti itu sih Bang. Oke. Baik. Nah mungkin kita udah masuk di closing statement nih ya. Cepat sekali ya. Boleh nggak kalian kasih kesan dan pesan atau ucapan terima kasih kepada teman-teman atau orang terdekat yang sudah nge-support kalian dari provinsi sampai ke nasional, mulai dari Bang Arif dulu. Oke, boleh. Kalau dari aku, selalu semangat dan jangan pantang menyerah. Di titik ini semua kalian adalah orang yang hebat, dan di titik ini kalian semua orang itu tidak bisa disamaratakan sakit pahitnya hidup, karena semua itu mempunyai kesetaraan yang berbeda, dan kalian harus selalu semangat dan jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, karena justru keluar dari zona nyaman tersebutlah membentukkan karakter kalian untuk di kedepannya. Dan jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau gagal nggak apa-apa, namanya juga manusia. Nangis silahkan, kecewa silahkan, tapi jangan pernah untuk pantang menyerah. Karena justru ketika kalian gagal di hari ini, justru di depannya kalian lebih tahu lagi kan Bang ya, lebih tahu bagaimana apa kesalahan yang di hari sebelumnya, dan kalian bisa memperbaiki di hari kedepannya. Kalau tiba-tiba ada kesalahan baru lagi, kalian bisa memperbaiki lagi sampai terbentuk karakter yang baru dalam diri kalian. Itu juga salah satu hal yang harus kalian syukuri. Kalian bisa ada di titik ini semuanya. Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk berproses. Karena aku tuh punya sedikit kata-kata dan quotes bahwasannya transforming dream into reality, mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Dan aku juga nggak pernah bermimpi. Dulu aku bermimpi banget ya. Dulu aku bermimpi untuk menjadi seorang perwakilan dari Sumatera Utara ke ajang nasional. Dan alhamdulillah Allah memberikan titipan yang luar biasa kepada saya sampai di titik ini, dan selalu bersyukur. Dan jangan pernah juga lupa untuk selalu minta support dan dukungan dari orang tua. Bahwasannya orang tua itu adalah salah satu doa yang paling manjur Bang ke langit gitu ya.
mau gimana pun orang tua kita tuh tetap harus meminta doa kepada dia, bahwasannya untuk melangkah itu butuh doa dari mereka. Jadi menurut aku untuk pesan dan kesannya untuk sobat budaya yang kita mungkin seumuran ataupun yang di atas aku atau yang di bawah aku, tetap semangat, selalu berproses, jangan pernah takut keluar dari zona nyaman, dan kuncinya adalah jangan pernah takut. Sekali lagi aku bilang jangan pernah takut untuk mencoba, karena setiap kegagalan pasti ada hasil yang memuaskan. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu hal yang kalian takutin. Justru hal yang kalian takutin, kalau kalian berani untuk mencobanya, itu adalah hal yang luar biasa di dalam diri kalian. Mungkin kalau Kak Zela ada yang mau disampaikan nih ke teman-teman? Ke teman-teman sobat budaya dan support ya, benar. Mungkin kalau untuk sobat budaya, sepertinya tadi udah diambil sama Bang Arif ya, apa yang mau aku bilang. Lebih ke jangan ragu untuk melangkah maju dan lihat progresmu, apakah kamu tetap berjalan setiap hari. Aku lebih gitu sih Bang, jadi setiap hari kita harus ada progres nih apa yang udah kita lakukan. Jadi jangan ragu untuk melangkah maju dan capailah impianmu, hal-hal dari mimpi yang kecil sampai ke mimpi yang besar. Mungkin itu untuk sobat budaya. Dan untuk supporter ya, support system benar ya, supporter gitu, support system ya. Untuk keluarga mungkin terima kasih banyak untuk keluarga aku tercinta, keluarga Panjaitan, Nainggolan, semuanya terima kasih. Abang-abang dan kakak-kakak, teman-teman juga dari Unpri, mereka juga ikut mendukung luar biasa, terima kasih. Dan saudara dari Mr. Miss Unpri juga. Dan oh iya sobat budaya, kita Bang bentar lagi mau open pemilihan Putra Putri Kebudayaan Sumatera Utara tahun 2025. Nah sebentar lagi sobat budaya kita akan pemilihan, itu tepatnya mungkin di awal tahun, kurang lebih awal tahun. Nah untuk sobat budaya yang kira-kira ingin untuk merasakan gimana menjadi putra putri kebudayaan, boleh mendaftarkan dirinya di dinas kota masing-masing ya Bang ya, dinas kota masing-masing untuk bergabung menjadi bagian dari putra putri kebudayaan Sumatera Utara di tahun 2025. Mungkin Abang mau tambahkan untuk sobat budaya yang tertarik ini Bang untuk mendaftar. Untuk teman-teman semua, nanti kalau misalkan mau mencoba, jangan pernah untuk inilah, lebih ke tepatnya jangan pernah minder gitu. Tetap ikut aja, nanti kalau misalkan kalian udah terpilih dari provinsi masing-masing, kalian persiapkan dengan matang, dengan baik-baik. Jangan sama sekali kalian kayak menyepelekan sedikit aja. Bisa kok aku nanti head to head challenge. Pertanyaannya kan gampang tentang budaya. Jangan pernah seperti itu. Iya benar. Jangan pernah menyepelekan apapun itu. Kalau dari aku gitu. Tapi Bang Rafli, sedikitnya aku ngasih tahu ya. Jadi kan banyak sekali nih teman-teman di Instagram aku tuh bertanya gitu, Bang Arif sama Kak Zela ini pacaran gak sih gitu ya. Banyak sekali tuh yang bertanya seperti itu ya. Cinlok pula. Iya benar. Ya ampun, kenapa tuh ya? Jadi aku sangat bersyukur sekali mendapatkan partner pasangan Putri Kebudayaan itu Kak Zela. Karena apa? Kita tuh saling support banget. Kita saling support banget. Walaupun kita punya pacar masing-masing ya. Kita udah punya pasangan masing-masing. Iya benar. Nah, tapi kita saling support. Jadi misalkan kan kita mau berangkat nih ke Simalungun gitu ya, kita kasih tahu nih sama Kak Zela nih, misalkan kan malam ini, Kak Zela nanti bajunya gimana Kak Zela? Oh iya Bang Arif, nanti baju abang kayak mana Bang? Kita berangkatnya jam segini, nanti kayak mana Bang? Kita tuh saling semuanya itu harus, karena kalian tuh harus berpikir bahwasannya ini ajang putra putri. Bukan putri aja, bukan putra aja. Jadi kalian bagaimana caranya untuk saling membackup, dan jangan lupa kalian itu bahwasannya kalian tuh putra putri gitu. Jadi kalian harus saling menyatu gitu. Jadi kita kalau misalkan ada di kerjaan seperti ini ataupun di luar gitu ya Kak Zela ya, kita tuh selalu support dari belakang. Jadi kalau kita udah capek, Kak Zela capek kali aku nih Kak Zela. Terus Kak Zela juga, aduh Bang capek kali aku nih Bang. Tapi kita tetap apa ya? Tetap saling support ya Kak Zela ya. Seperti itu sih. Kalau aku sih seperti itu. Ternyata luar biasa banget nih sobat budaya, teman-teman dari Putra Putri Kebudayaan Sumatera Utara tahun 2024. Sekali lagi kami dari podcast Diari Kebudayaan mengucapkan terima kasih buat Bang Arif, Kak Zela yang telah berkenan untuk datang ke podcast kita dan bercerita tentang sharing session lah selama persiapan mereka di provinsi maupun di nasional. Terima kasih tim sobat budaya dan tim Diari Kebudayaan atas kesempatan yang diberikan pada kita berdua pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Kak Diva dan Bang Bakti yang banyak mendukung kami ya. Tadi lupa kita menyebutkan itu, yang banyak sekali mendukung kami ya.
Tapi sekarang mungkin ada di belakang kamera ya Sobat Budaya. Hai, Iya. Terima kasih kepada Kak Diva dan Bang Bakti yang sudah menemani kami untuk foto-foto luar biasa itu yang ada di sosial media kita, dan video-videonya itu semua hasil karya dari Kak Diva dan Bang Bakti. Dan, terima kasih. Video advokasi kita dari tim dari Bang Bakti juga Iya, luar biasa. terima Luar kasih. biasa. Di sosial media cuy. Kalian bisa Videonya tonton ya Sobat Budaya, kalian bisa tonton di YouTube Yes. bagaimana video hasilnya kita tuh menjalani semuanya dengan berhari-hari. Kalian lihat sekeren apa. Terima kasih tim Dinas Kebudayaan Sumatera Utara. Jadi buat Sobat Budaya yang ingin mengikuti jejak dari Bang Arif dan juga Kak Jela, bisa ikut pemilihan Putra Putri Kebudayaan Sumatera Utara tahun 2025. Nah, untuk info lebih lanjutnya bisa cek di Instagram Bisa. PP Kebudayaan ya. Iya, PP Kebudayaan. Atau di Instagram Diari Kebudayaan Sumut. Atau mungkin ingin tanya-tanya secara personal, langsung boleh. kita juga boleh, Bang. Boleh DM. Boleh Boleh di banget. DM aja. Boleh di DM Nama di Instagram aku ada di kita. bawah ini mungkin ya. Di bawah ini. Terima kasih sama YouTube kita, dan nantikan terus podcast yang ada kita sajikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. siang. Koras.